Banyak jemaat, aduh suka dengar khotbah yang manis-manis. Saudara-saudara, yang manis itu banyak kali mematikan. Yang pahit itu banyak kali menghidupkan. Kalau saudara sakit, jangan minum obat manis atau pahit? Pahit. Itu yang bikin orang sakit gula apa? Gula no. Masa yang bikin sakit gula apa? Ya gula no. Yang manis itu mematikan. Yang pahit itu menghidupkan. Ini prinsip hidup. Kata-kata manis belum tentu benar. Kata-kata yang menyakitkan belum tentu salah. Yang benar tidak selalu enak didengar. Yang enak didengar belum tentu benar. Tapi yang benar harus diperdengarkan. Banyak orang tidak mau. Banyak orang sekarang melatih telinga hanya mau mendengar yang enak-enak. Tidak peduli ini benar atau salah. Yang penting enak dulu. Kita ulang ya. Yang benar belum tentu enak didengar. Yang enak didengar belum tentu benar. Tapi kita berprinsip yang benar harus diperdengarkan. Berhenti berjudi, berhenti berzina, berhenti bermain-main dengan seks bebas, berhenti buka-buka. Saya tidak tahu siapa, ada enggak anak-anak muda Kristen sambil beriman kepada Yesus Kristus, sambil sekali-sekali tengok-tengok gambar-gambar porno, video-video porno, sambil jadi majelis, sambil jadi pejabat yang kurang ajar. Berapa banyak orang Kristen waktu berbisnis lebih curang, lebih ruci dari orang bukan Kristen. Berapa banyak orang setelah menjadi pejabat lebih kurang ajar daripada orang yang bukan Kristen. Apakah itu yang disebut beriman? Lalu apakah kita tidak usah lagi menegur secara keras? Tadi pagi kita bikin status begini, Yesus banyak kali menegur dengan sangat keras pemuka-pemuka agama dan orang-orang kaya. Tetapi sangat lembut ketika berjumpa dengan orang-orang miskin. Kita kritik. Banyak pendeta aja saya putar ini prinsip. Kita aja bilang pada diri ya. Pendeta-pendeta jangan tersinggung kalau tidak aja backing. Kita ulang ya. Yesus banyak kali sangat keras menegur pemuka agama, menegur orang-orang kaya. Tapi waktu berjumpa dengan orang miskin sangat lembut. Coba taruh kira di Alkitab. Pendeta bilang, banyak pendeta sekarang aja saya putar ini. Kita model begini memang beresiko. Kita bilang tidak apa-apa. Lebih baik dibenci karena benar daripada hidup dalam kemunafikan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih baik dibenci karena benar daripada hidup dalam kemunafikan. Beranilah benar walau sendiri. Saudara-saudara, dengar kalimat berikut. Ketika engkau memperjuangkan hal-hal yang benar, mungkin sekali engkau dibenci dunia. Kita ulang ya. Ketika engkau memperjuangkan hal-hal yang benar, mungkin sekali engkau akan dibenci dunia. Jadi, kalau engkau belum pernah dibenci dunia, jangan-jangan engkau belum pernah memperjuangkan hal-hal benar. Pikirkan. Jangan bangga kalau hidupmu selama ini dipuji, selama ini hidupku enak-enak. Berbahagialah. Yesus bilang, berbahagialah jika engkau akhirnya karena menjalankan kebenaran, karena memperjuangkan kebenaran, karena memelihara kebenaran, engkau dibenci, engkau dianiaya, engkau dimusuhi seluruh dunia. Ada tulis di mana itu? Matius 5 ayat 10. Coba baca. Kalau di ayat 11 apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia. Justru konsep Yesus membalik konsep dunia. Berbahagia itu kalau orang puji, kalau orang sanjung, kalau orang senyum-senyum. Nyanda. Yesus bilang itu bahaya. Engkau akan mati dengan itu. Mati dengan pujian. Mati dengan sanjungan. Tapi Yesus bilang justru berbahagialah engkau jika karena kebenaran, jika karena memelihara kekudusan, engkau akan dibenci dunia. Nah apa-apa. Berapa banyak anak muda sekarang yang berani menegakkan kebenaran, berani ditentang dunia, berani dibenci dunia. Kita bilang saya menjadi pendeta yang menetapkan komitmen. Saya tidak akan sembah orang kaya, saya tidak akan sembah pejabat. Taruhlah untuk itu saya dibenci, saya dimusuhi. Kalau engkau salah, engkau harus ditegur. Kalau orang miskin, dia benar, dia harus dibela mati-matian. Apapun resikonya. Jadi kita bilang pada penyonya, mam, ya resiko beta nggak nasu terima tapi cinta. Berarti mesti siap mengambil bagian dalam penderitaan. Pendeta model begini kita bilang susah mau kaya. Karena apa? Nggak mau pergi sembah-sembah orang kaya.
Peduli amat karena orang kaya itu juga orang berdosa yang banyak uang. Saya pikir begitu. Orang miskin, ya dia juga butuh Injil. Sama kok, nggak apa-apa. Yesus bilang, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia, tapi engkau kehilangan nyawa. Tetap bersandar kepada Allah. Waktu engkau susah, waktu engkau dianiaya, waktu engkau menderita, waktu engkau hidup kudus, justru engkau akan dimusuhi dunia. Inilah ketidakadilan dunia. Orang jujur dimusuhi, orang benar dibenci. Tapi justru karena dunia adil, dunia membutuhkan firman, dunia membutuhkan Injil, dunia membutuhkan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengikut Yesus tidak selalu mudah, tapi mengikut Yesus pasti selalu benar. Amin. Maka jangan berhenti bersandar kepada Allah yang sejati. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Dia. Sekali lagi kita bilang, mengikut Yesus tidak selalu mudah, tapi mengikut Yesus pasti selalu benar. Tuhan Yesus memberkati.